Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, balik lagi bareng saya Sultan. Hari ini saya nggak sendirian, ada Mbak Ina dan ada Bu In. Kenapa lo kusut amat? Jadi gini Ton, gue itu lagi pusing. Tadi lewat timeline ada debat panas. Katanya kalau ngelakuin sesuatu yang gak ada di zaman Nabi, itu otomatis bid'ah dan masuk neraka. Padahal kan kita hidup di zaman gadget, masa semuanya jadi salah sih? Santai nah, masalah ini emang lagi ramai. Banyak yang gampang memvonis orang lain ahli bid'ah cuma karena beda pemahaman. Padahal kata ulama Abdurrahman Al-Ahdari, banyak perkara benar jadi terlihat salah cuma gara-gara yang ngelihat kurang paham konsepnya aja. Nah, makanya hari ini kita bakal bongkar tuntas konsep bid'ah bareng-bareng. Jangan kemana-mana. Oke Bu In, biar Ina tenang, kasih tahu dong dasar arti bid'ah itu apa sih? Secara bahasa, bid'ah itu artinya membuat sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Bahkan di Al-Baqarah ayat 117, Allah disebut Badi'us samawati wal ardh, yakni pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Berarti bener dong Ton, kalau HP, internet, motor, atau bahkan mic yang kita pakai sekarang ini bid'ah. Secara bahasa iya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bilang dalam hadis riwayat Muslim, ada yang namanya sunnah hasanah atau tradisi baik dan sunnah sayyi'ah atau tradisi buruk. Jadi gak semua yang baru itu langsung otomatis dosa, ada kategorinya. Kategorinya gimana tuh? Gue denger ada ulama yang ngebagi jadi 5 hukum, ya? Betul, itu menurut Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Dengerin ya nak. Yang pertama yakni bid'ah wajib, yaitu sesuatu yang baru tapi wajib ada. Contohnya belajar ilmu nahwu buat paham Al-Quran. Tanpa ilmu itu kita bisa salah tafsir. Kemudian yang kedua ada bid'ah sunnah, yaitu contohnya bangun pesantren atau madrasah. Zaman Nabi belum ada gedung sekolah kayak sekarang, tapi manfaatnya gede banget. Kemudian yang ketiga ada bid'ah mubah, sesuatu yang baru tapi boleh-boleh aja. Contohnya model baju sekarang atau jabat tangan setelah sholat. Terus yang dilarang yang mana aja sih? Nah, selanjutannya yang keempat yaitu bid'ah makruh. Contohnya menghias masjid berlebihan biar kelihatan mewah tapi ganggu kekhusyukan, termasuk merokok karena dianggap bisa merusak kesehatan tapi nggak sampai derajat pasti haram menurut sebagian ulama. Kemudian yang kelima ada bid'ah haram,
yaitu sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan prinsip agama. Contohnya keyakinan yang melenceng dari akidah. Berarti kita harus pintar misahin mana urusan ibadah ritual, mana urusan duniawi ya. Tepat. Dalam ibadah murni atau sholat, puasa, aturannya ketat. Hukum asalnya haram kecuali ada dalilnya. Tapi kalau urusan muamalah atau adat, hukum asalnya boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarang. Oh alah, jadi kalau kita ngadain acara syukuran atau tradisi yang tujuannya dakwah, selama nggak melanggar syariat itu masuknya mubah atau sunnah ya? Bener banget nah. Jangan sampai semangat beragama kita malah bikin kita jadi gampang nyalah-nyalahin orang. Mantap. Ternyata kunci ada di ilmu dan keterbukaan pikiran ya. Jangan cuma modal katanya, tapi nggak mau belajar konsepnya secara utuh. Wah, oke, makasih banget ya Buin penjelasannya. Gue jadi nggak parno lagi dibilang ahli bid'ah cuma gara-gara pakai baju model baru. Haha. Sama-sama. Mari kita jaga kemurnian agama, tapi tetap bijak sama tradisi yang membawa kebaikan. Oke sobat semuanya, itu tadi obrolan singkat kita. Semoga bisa meluruskan kesalahpahaman yang sering terjadi di media sosial ya. Saya Sultan, Mbak Ina, dan Buin pamit. Tetap kritis, tetap kreatif, dan sampai jumpa.